Bab 2970. Tidak ingin berjuang lagi. Saat melihat wanita bergaun polos yang ada di samping Mile, gadis kecil itu langsung mengedipkan matanya. Ekspresi wajah sangat serius, juga sangat segan dan tidak percaya. Gadis kecil itu memelototi wanita bergaun polos, lalu kedua tangannya mulai gemetaran. Robin dan Shen Ming yang ada di samping pun tercengang. Penguasa tiada batas lari paling cepat, juga tidak memedulikan mereka berdua lagi. Lari atau tidak, mereka berdua masih berpikir. Pada saat ini, ruang waktu yang berada di samping Dasen pun bergetar, kemudian bayangan ilusi perlahan-lahan menjadi sangat jelas. Saat melihat bayangan ilusi ini, ekspresi wajah gadis kecil itu langsung menjadi tajam. Tuan Kebenaran Agung. Pada saat ini, Dasen mendadak memberi salam dan berkata dengan nada gemetar, "Tuan." Tuan Kebenaran Agung menghela napasnya. Wanita bergaun polos memandang Tuan Kebenaran Agung dan berkata, "Kamu merasa hebat, ya?" Tuan Kebenaran Agung diam saja. Dasen mendadak memelototi wanita bergaun polos dan berkata, "Kurang ajar. Berani sekali memperlakukan tuan seperti ini." Seraas. Dasen masih belum selesai berkata, sebuah pedang langsung menusuk ke keningnya. Dasen langsung diam tak bergerak. Wanita bergaun polos melirik Dasen sekilas dan berkata dengan nada meremehkan, "Dasar manusia lemah." Dasen hanya terdiam saja. Tuan Kebenaran Agung mendadak berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Wanita bergaun polos mendadak menghilang dari tempat, kemudian sebuah pedang langsung menebas ke arah ruang waktu. Di langit, Tuan Kebenaran Agung langsung mengangkat tangan kanan untuk menahannya. Seketika, muncul berbagai macam kebenaran agung. Satu tekanan memancarkan laksa kebenaran agung. Namun, satu serangan pedang langsung menghancurkan semua laksa kebenaran agung. Seraas. Pedang penerapan Taoisme langsung menusuk ke keningnya Tuan Kebenaran Agung. Duar. Tuan Kebenaran Agung langsung berdiri diam di tempat. Pada saat ini, gadis kecil yang ada di samping Mile pun mengerutkan kening dan berkata, "Tubuh bayangan. Tubuh bayangan. Yang datang bukanlah tubuh utama Tuan Kebenaran Agung." Wanita bergaun polos menatap Tuan Kebenaran Agung yang ada di depannya dan berkata, "Jangan mengira aku tidak tahu rencanamu. Aku tidak mengurusmu, bukan karena takut, melainkan kamu sama sekali bukan lawanku, apa kamu mengerti?" Tuan Kebenaran Agung diam saja. Wanita bergaun polos memandang ke arah Mile. Pada saat ini kondisi Mile sudah sangat lemas. Dia berjalan ke depan Mile dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" Mile menggelengkan kepala dan tersenyum tipis berkata, "Aku baik-baik saja." Lydia pun sedikit kesal dan memarahinya, bahkan sampai di ambang kematian, "Kamu juga tidak bersedia memanggilku." Mile tersenyum tipis dan berkata, "Dia terlalu lemah. Tidak perlu sampai kamu turun tangan." Lydia mengerutkan keningnya, "Oh, tunggu kamu berjumpa dengan musuh yang lebih kuat." Mile hanya diam saja. Pada saat ini, Lydia melirik gadis kecil yang ada di samping. Gadis kecil itu langsung siaga. Lydia berkata, "Jangan takut, kamu terlalu lemah, aku tidak tertarik padamu." Gadis kecil itu terdiam. Lydia mendadak menarik Mile ke samping. Pada saat ini, Dasen masih dalam kondisi tercengang dan kondisi tubuhnya mulai melemah. Kematian. Pada saat ini, Dasen juga merasakan perasaan yang dirasakan Mile tadi. Tidak rela, putus asa, lalu juga tak berdaya. Mati tidaklah menakutkan, tetapi saat merasakan kematian sudah di depan mata barulah menakutkan. Dasen memandang ke arah tubuh bayangan Tuan Kebenaran Agung dan ingin berkata sesuatu. Tetapi,
Tuan Kebenaran Agung malah menggelengkan kepala dan perlahan-lahan lenyap. Dasen hanya bisa diam saja. Robin yang ada di sampingnya berkata, dia adalah wanita bergaun polos. Ekspresi wajah Sen Ming sangat serius dan berkata, Tuan Kebenaran Agung ini sepertinya sangat lemah. Tuan Kebenaran Agung hanya diam saja. Robin mengusap keringat yang ada di keningnya dan berkata, pantas saja penguasa tiada batas kabur, ternyata adiknya Tuan Muda Ye ini benar-benar sangat menakjubkan. Sen Ming menganggukkan kepala dan setuju dengan pernyataan ini. Gadis kecil yang ada di samping memandang ke arah kejauhan, juga tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Di langit berbintang, Lydia menarik Mile dan berjalan dengan pelan. Mile tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan muncul di sini. Lydia berkata dengan nada penuh kasih, asalkan kamu dalam bahaya, aku pasti akan muncul. Mile diam saja dan merasa sangat terharu. Lydia menengadahkan kepala ke ujung langit dan berkata, Kak, aku tahu kamu memiliki impian sendiri. Aku juga tidak akan melarangnya. Tapi, kamu seharusnya tahu, tidak peduli apapun, memerlukan kekuatan yang kuat. Mile menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tahu. Lydia menoleh ke arah Mile dan berkata, aku bukan menyemangatimu. Aku hanya ingin memberitahumu, jika suatu hari kamu merasa tiada ada arti kehidupan, atau tidak ingin berjuang lagi, beritahu langsung padaku. Aku akan membantumu menempuh perjalanan ini. Aku akan membunuh semua musuhmu, juga akan melakukan hal yang ingin kamu lakukan. Mile terdiam di tempat. Lydia menggenggam erat tangannya Mile, aku akan menjadikanmu sebagai orang yang paling bahagia di galaksi ini. Lydia sangat menyayangi Mile dengan terang-terangan dan tidak masuk akal. Mile mendadak memeluk Lydia dan berkata, aku akan selalu mengingat perkataanmu ini. Lydia menganggukkan kepala lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Mile dan berkata, aku merasa semuanya sangat berarti saat bersandar di sandaranmu. Usai berkata, Lydia mendadak menoleh ke arah langit hampa. Langit hampa itu diam saja. 2 jam kemudian, Lydia mendadak berhenti dan melihat ke ujung langit berbintang sambil berkata, aku sudah harus pergi. Mile tersenyum dan berkata, baik. Lydia mengelus pipinya Mile dan berkata, ingat, jangan terlalu memaksakan diri. Usai berkata, Lydia langsung berubah menjadi cahaya pedang Tao dan menghilang dari langit berbintang. Mile melihat ke ujung langit dan diam tak berkata. Pada saat ini, pena kebenaran agung mendadak berkata, luar biasa sekali. Mile menenangkan hati dan pikiran lalu tersenyum berkata, kenapa? Pena kebenaran agung sangat bahagia dan berkata, apa kamu tahu, selama ini tidak ada orang yang berani mengancam Tuan. Nona Destiny benar-benar sangat menakjubkan. Mile tersenyum saja. Pena kebenaran agung lanjut berkata, aku benar-benar salut dengannya. Mile berkata dengan serius, pena kecil, apakah kamu sudah kelahi dengan tuanmu? Pena kebenaran agung langsung berkata, tidak. Aku hanya kagum saja dengan Nona Destiny, tidak berniat mengkhianati tuanku. Mile tersenyum dan berkata, tapi, sekarang aku sudah berdiri di posisi yang berlawanan dengan tuanmu. Pena kebenaran agung berpikir sejenak dan berkata, jangan berpikir demikian, Tuan seharusnya tidak ada niat jahat padamu. Karena bagaimanapun juga, kamu adalah putra langit, merupakan orang yang dia pilih. Hanya saja, Nona Destiny memaksa untuk memutuskan sebab akibat ini. Setelah itu, pena kebenaran agung menghela napas dan berkata, sebenarnya aku bisa memastikan kamu adalah orang pilihan Tuan sebelumnya. Mile tersenyum dan berkata, bagaimana dengan sekarang? Pena kebenaran agung berkata, sekarang aku tidak tahu, karena aku sudah sangat lama tidak berjumpa dengan tuanku.
Tadi dia yang datang juga hanya tubuh bayangan, lalu tubuh utamanya seharusnya berada di tempat yang sangat jauh dari sini. Milei diam saja. Pena Kebenaran Agung lanjut berkata, sebenarnya, Tuan seharusnya juga tidak menyangka Dasen ingin membunuhmu tadi. Aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan orang itu, kenapa bisa muncul niat membunuhmu. Tidak. Setelah itu, dia diam sejenak dan lanjut berkata, masalah ini sedikit aneh. Dasen seharusnya tahu aku berada di dalam tubuhmu, juga tahu adalah putra langit sebelumnya. Berdasarkan aturan dia tidak mungkin muncul niat membunuhmu. Dalam kondisi normal, jika dia melihatmu membawa gadis kecil itu, paling hanya akan melarang saja. Milei mendadak berkata, dunia hukum. Pena Kebenaran Agung berkata, iya, pasti adalah dunia hukum. Mereka yang memprovokasi. Milei mengerutkan keningnya dan berkata, Dasen adalah orang dunia hukum. Pena Kebenaran Agung mengerutkan kening dan berkata, dia orang dunia tahu. Tapi, dunia hukum bisa meminta bantuan dengannya. Milei diam saja, ekspresi wajah menjadi sangat masam. Tadi seharusnya meminta Lydia untuk langsung melenyapkan dunia hukum. Pena Kebenaran Agung menghela napas dan berkata, sepertinya dunia hukum ingin bertarung mati-matian denganmu. Milei berkata, Dasen sudah mati, apakah mereka masih akan terus mencariku? Pena Kebenaran Agung berkata, jika mereka pandai berpikir, seharusnya tidak akan lagi. Tapi, apa kamu akan mengampuni mereka? Tatapan mata Milei langsung menjadi sangat tajam. Pada saat ini, gadis kecil yang di puncak gunung tadi mendadak muncul di depan Milei. Milei pun menenangkan hati dan pikiran, lalu melirik gadis kecil itu sekilas dan berkata, kamu sudah bebas. Usia berkata, Milei langsung berbalik badan dan pergi. Pada saat ini, gadis itu mendadak berkata, tunggu. Milei membalikkan badan ke arah gadis kecil itu. Gadis kecil itu langsung membuka telapak tangannya dan muncul 2 kotak di depan Milei. Ini adalah benda yang seharusnya kamu dapatkan. Milei diam saja. Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, percayalah padaku, raga bertempur kuno dan sumber air kuno ini akan sangat membantumu sekarang. Lalu, kamu memang seharusnya mendapatkannya. Milei menganggukkan kepala lalu menerima 2 kotak itu dan berkata, Nona Gun, sampai jumpa. Usai berkata, Milei berbalik badan dan pergi. Gun melihat Milei yang berjalan jauh sambil berpikir sesuatu. Beberapa saat kemudian, Gun mendadak menengadahkan kepala melihat, dia menyadari sesuatu dan langsung mengerutkan keningnya. Tidak lama kemudian, dia langsung menghilang dari tempat. Milei tiba di sebuah langit ilusi, dia mengeluarkan raga bertempur kuno, saat membukanya, seketika cahaya putih langsung masuk ke dalam keningnya. Boom! Semua informasi langsung masuk ke dalam benaknya. Raga bertempur kuno. Perlahan-lahan, ekspresi wajah Milei menjadi sangat serius. Harus diakui, raga bertempur kuno lebih kuat dari tubuh Taoisme. Raga bertempur kuno keturunan pertama. Jika berhasil, dia tidak mungkin bisa mati dengan mudah. Setelah kejadian tadi, dia mengerti satu hal. Sekarang dia memang terlihat sangat kuat, tapi di depan para master, dia masih terlihat lemah. Sekarang harus menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Pena Kebenaran Agung mendadak berkata, Dasen seharusnya mencapai alam sebab baik puncak. Lalu, gadis kecil yang mengikutimu itu bukanlah tub utama. Tidak, lebih tepatnya hanyalah roh, tubuh fisik tidak berada di sini. Milei berkata, bukan tubuh utama. Pena Kebenaran Agung berkata, iya. Kekuatan gadis kecil itu seharusnya tersegel karena alasan tertentu. Kalau tidak Dasen mana mungkin bisa mengalahkannya. Berarti, kekuatan gadis kecil ini sudah melampaui alam baik buruk.
Mile diam saja. Mile tentu saja tahu gadis kecil ini bukan orang biasa. Bahkan sampai penguasa tiada batas saja takut, mana mungkin hanyalah orang biasa. Pena Kebenaran Agung lanjut berkata, tidak ada orang yang bisa membunuh adikmu di dunia ini, tetapi ada banyak orang yang bisa membunuhmu. Apa kamu mengerti maksudku? Mile menganggukkan kepala dan berkata, aku mengerti. Pena Kebenaran Agung masih ingin berkata. Mile mendadak berkata, jadi, aku tidak ingin berjuang lagi. Benar-benar susah sekali. Aku barulah tak terkalahkan berapa lama. Tapi sekarang sudah muncul sekelompok master yang bisa membunuhku. Pena Kebenaran Agung hanya bisa menghela napas. Bersambung.